Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya selaku moderator akan membacakan mengenai reaktualisasi Pancasila dalam pembangunan berbagai bidang. Sebelumnya, saya akan membacakan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Berlian Nursyafwara, Sifa Annida, Wafi Muwafaq, Deki Meyanto, dan Muhammad Guntur Al-Husain Lukito, kelas Teknologi Komputer 21B. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi bersama menyangkut nilai-nilai dan haluan dasar bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Setiap bangsa memiliki konsepsi dan cita-citanya masing-masing sesuai dengan kondisi, tantangan, dan karakteristik bangsa yang bersangkutan. Oleh karena itu, cara bangsa Indonesia merumuskan konsepsi dan cita-cita nasionalnya tidak begitu saja mengekor ideologi-ideologi dominan yang ada. Pancasila sebagai cita negara dan cita hukum. Dalam hal ini, ada 3 fase yang dilalui, yaitu yang pertama fase pembibitan, dimulai pada tahun 1920-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan. Yang kedua yaitu fase perumusan. Dimulai pada masa persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan pidato Soekarno 1 Juni sebagai mahkotanya yang memunculkan istilah Pancasila. Rumusan Pancasila dari pidato Soekarno itu lantas digodok dalam penemuan Chua Sangiin yang membentuk Panitia 9 yang melahirkan rumusan baru Pancasila dalam versi Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni. Dan yang ketiga ada fase pengesahan yang dimulai pada 18 Agustus 1945 dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang melahirkan rumusan final yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara. Secara esensial, setiap ideologis dan setiap sila Pancasila mencerminkan suatu perspektif dari keutuhan integritas kodrat manusia yang pada dasarnya bisa dikategorikan ke dalam 5 unsur yang saling kait-mengait dan saling menyempurnakan. 5 unsur tersebut yaitu: yang pertama, manusia adalah kristalisasi dari cinta kasih Sang Maha Pencipta sebagai asa pertama. Sebagai makhluk ciptaan, manusia bersifat terbatas, relatif, dan tergantung, sehingga memerlukan keterbukaan pada suatu yang transenden untuk menemukan sandaran religi pada yang mutlak. Menolak transendensi pada yang mutlak beresiko memutlakan yang relatif. Saat religi dipungkiri, manusia terdorong untuk mencari penggantinya dengan mempertuhankan hal-hal yang imanen. Sebagai kristalisasi dari cinta kasih Tuhan, manusia harus mengembangkan cara berketuhanan yang penuh cinta kasih pula. Selanjutnya yang kedua, manusia tidak bisa berdiri sendiri, terkucil dari keberadaan yang lain. Untuk ada bersama dengan yang lain, manusia tidak bisa harus ada bersama dengan cinta, dengan mengembangkan rasa kemanusiaan yang penuh cinta kasih pada yang lain. Selanjutnya yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan ruang hidup yang konkret dan pergaulan hidup dalam realitas kemajemukan semesta manusia.
Cara menghidupkan cinta kasih dalam kebinekaan manusia yang mendiami tanah air sebagai geopolitik bersama itulah manusia mengembangkan rasa kebangsaan. Yang keempat, dalam mengembangkan kehidupan bersama, cara mengambil keputusan yang menyangkut masalah bersama ditempuh dengan semangat cinta kasih. Ukuran utama dari cinta adalah saling menghormati. Cara menghormati manusia dengan memandangnya sebagai subjek yang berdaulat, bukan objek manipulasi, eksploitasi, dan eksklusi. Itulah yang disebut demokrasi dalam arti sejati. Yang kelima yaitu, secara jasmaniah, manusia memerlukan papan, sandang, serta pangan, dan berbagai kebutuhan material lainnya. Perwujudan khusus kemanusiaan melalui cara mencintai sesama manusia dengan berbagai kebutuhan jasmaniah secara fair itulah yang disebut dengan keadilan sosial. Pancasila sebagai ideologi sesungguhnya telah memiliki landasan keyakinan normatif dan perspektif preskriptif yang jelas dan visioner. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan kenegaraan menurut alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut. Yang pertama, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan atau religiositas sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Yang kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia yang bersifat horizontal dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Yang keempat, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan memperoleh kepenuhan. Artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.